record ya. Ya, jadi untuk beberapa aromaterapi ini nanti bisa Bunda aplikasikan. Intinya adalah untuk ibu hamil trimester 1 sebaiknya tidak atau disarankan ya tidak digunakan dengan berlebihan ataupun dengan jangka waktu yang lama. Jadi kalau untuk mengurangi efek mualnya ya atau mungkin efek-efek yang ketidaknyamanan selama kehamilan awal, oke gitu ya, cuman tidak dalam jangka waktu yang lama. Karena bisa tadi menyebabkan kontraksi dan juga mempengaruhi pertumbuhan janin. Oke, kemudian hindari mengoleskan minyak esensial secara langsung ke mata, hidung, atau telinga. Jadi tadi yang saya sudah sebutkan, hindari langsung ke kulit ya. Jadi essential oil yang 100% essential oil itu kan sifatnya panas. Jadi sebaiknya tidak langsung ke kulit, apalagi bayi ya. Ibu hamil pun juga, ibu hamil itu sensitif kulitnya karena ada peregangan terutama di bagian perut ya. Nah, kalau itu dioleskan langsung, itu sifatnya panas, seperti halnya kita kalau pakai minyak kayu putih yang saya nggak mau sebut merek ya, tapi ada yang panas banget itu ya. Nah, itu kan kalau terlalu banyak juga akan berefek ya, kulit terasa terbakar kayak gitu. Nah, belum lagi nanti timbul hitam-hitam, membekas. Nah, itu sebaiknya dihindari. Terus hindari juga mengoleskan minyak esensial ke area-area mata. Kalau ke mata langsung nggak mungkin ya, tapi biasanya ke area mata. Kalau pusing itu biasanya kan ke pelipis. Nah, itu hindari secara langsung. Jadi caranya bagaimana tadi dengan dicampur dengan carrier oil atau minyak VCO, minyak kelapa. Ya, atau bisa juga di diffuse ya. Jadi di asap. Kalau diasap kan nggak langsung ya, maksudnya nggak ngoles langsung, jadi nggak masalah gitu. Kemudian hindari juga di hidung ya, karena hidung itu juga ternyata sensitif juga ya terhadap bau. Kemudian belakang telinga, di telinga. Kalau belakang telinga ada beberapa yang nggak terlalu sensitif, tapi ada juga yang di area telinga itu sangat sensitif sehingga terkadang malah timbul merah-merah ya, karena beberapa area sensitif di kulit itu seperti tadi yang saya sebutkan di area sekitar mata, hidung, telinga, kemudian di lipatan kulit ya. Nah, itu sangat sensitif ya, sehingga kalau ternyata ibu hamil atau bunda, balita, bayi tidak terbiasa atau belum pernah menggunakan essential oil, nanti bisa alergi. Itu juga ada juga beberapa ya. Jadi tidak selalu setiap ibu itu cocok ya. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing. Nah, kalau sudah mengoleskan ya, misalnya untuk pijat ataupun dioleskan di titik-titik tertentu tadi, sebaiknya langsung cuci tangan ya, karena seperti halnya sambal ya, itu panas ya, jadi kalau takutnya nanti kita belum cuci tangan, kita ambil sesuatu ya, nah itu juga tidak disarankan ya. Kemudian walaupun begitu, ada beberapa kondisi ibu yang tidak boleh atau tidak disarankan menggunakan aromaterapi. Yang pertama adalah ketika bunda mengalami tekanan darah yang rendah atau tinggi. Ya, jadi bunda yang hipotensi dan hipertensi. Jadi normalnya itu 100, paling rendah kan 100/60 sampai 120/80 ya. Jadi kalau 130 oke lah ya, tapi kalau 140, 150/90 ya sampai atas ya. Nah, hipertensi itu sebaiknya memang tidak disarankan untuk aromaterapi karena ada beberapa literatur ya, penelitian bahwa aroma-aroma tertentu itu bisa memicu tekanan darahnya semakin tinggi atau semakin rendah. Jadi kalau misalnya yang hipotensi, nah jadi yang 90/60, 90/50 atau saya termasuk hipotensi ya, tapi masih di bawah
maksudnya masih normal tapi di batas gitu ya. Nah, itu kadangkala saya mencium bau-bauan yang terlalu menyengat seperti rose ataupun apa yang terlalu strong kayak misalnya sandalwood ya, ataupun yang sifat yang rempah banget itu kadang pusing juga gitu. Jadi itu juga dihindari. Makanya kita selalu ketahui ya kalau dicek di bidan, puskesmas kan tekanan darahnya berapa gitu. Nah, itu juga penting sekali. Kemudian bunda-bunda yang mengalami diabetes, ya baik itu diabetes gestasional selama kehamilan saja atau diabetes yang sudah menurun ya. Jadi kalau riwayat nggak apa-apa, maksudnya riwayat dari ibu atau dari orang tua, cuman tapi tidak mengalami diabetes ya, hanya riwayat saja. Tapi kalau mengalami penyakit diabetes, jadi glukosanya tinggi ya, itu ya sebaiknya memang tidak disarankan tidak menggunakan aromaterapi, karena itu juga ternyata bisa memicu semakin DM-nya semakin ini ya, efeknya semakin tidak baik untuk diabetesnya. Kemudian ibu hamil yang bermasalah dengan kelenjar tiroid. Nah, kadangkala kita mengaplikasikan aromaterapi itu kan paling enak di daerah ini dekat kelenjar tiroid, leher ya, di leher, belakang telinga, kemudian di sekitar, pokoknya di area kepala, karena kan kadangkala kan pusing ya, kan yang terjadi itu kan kalau misalnya dalam kehamilan ataupun yang nggak hamil pun kita menggunakan aromaterapi kan karena pusing ataupun kecemasan. Nah, itu kan sumbernya kan dari area kepala. Nah, sedangkan pengaplikasikannya biasanya di area-area leher. Nah, dekat kelenjar tiroid. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan kelenjar tiroid, misalnya ada pembengkakan di situ, nah justru dengan pengolesan aromaterapi tadi, itu kan namanya pembengkakan pasti ada benjolan ya. Nah, itu bisa memicu. Jadi panas ya, panas dari aroma terapi tadi, panas dari essential oil tadi itu bisa memicu makin membesarnya kelenjar tiroid yang ada. Nah, tapi kalau Bunda tidak mengalami masalah itu, silahkan ya, nggak masalah. Tapi memang tadi hindari secara langsung di area-area dekat kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu di mana? Di area dekat di leher ya Bu ya. Jadi di leher bagian atas di bawah telinga. Ya. Nah, jadi di situ di kanan kiri, nah sebaiknya memang tidak dioleskan secara langsung. Padahal biasanya kalau kita oles-oles minyak ya, kalau masuk angin enaknya di situ ya Bunda ya. Nah, tapi kalau mau dioles itu di bagian belakang, tulang belakang, sepanjang tulang belakang itu malah boleh Bunda, karena itu adalah titik imunitas ya. Jadi dalam ilmu masas ya itu di area ruas tulang belakang itu adalah titik imunitas, sehingga itu sangat boleh ketika Bunda mengaplikasikannya di situ. Jadi kalau masuk angin ya ataupun nggak enak badan, nah itu oleskan saja di area tulang belakang. Jadi jangan di leher, jangan di dekat kelenjar tiroid ya. Oke. Karena nanti takutnya makin membengkak ya. Karena biasanya kalau orang radang itu kan bengkak kan ya di sekitar situ. Oke, kemudian juga tidak dianjurkan pada ibu-ibu atau bunda yang memiliki riwayat epilepsi dan reaksi alergi. Ya, jadi makanya perlu kita pastikan ya kalau misalnya kita mau menganjurkan ke ibu hamil ataupun balita ya atau kita sendiri ingin menggunakan itu, kita tes dulu. Jadi kita tes oilnya ya. Biasanya kalau tes oil itu di bagian tangan dalam. Jadi tangan dalam di yang putih ini ya Bunda ya. Jadi bukan punggung tapi tangan dalam. Nah, ini sangat sensitif sebetulnya. Jadi kalau misalnya saat diteteskan kok tangan Bunda terasa gatal atau ada reaksi kayak melepuh atau merah ya, sebaiknya tidak digunakan ya. Karena bisa jadi ya tadi setiap Bunda kan mempunyai sensitivitas sendiri-sendiri terhadap terhadap oil ya, terhadap kelembapan ataupun aromanya juga. Nah, sehingga ini
tergantung dari kondisi masing-masing bunda-bunda ya. Jadi kalau memang tidak bisa karena memang alergi, ada reaksi alergi, sebaiknya memang jangan. Jadi jangan mengikuti tren. Oh tadi di kelasnya Bu Rizka aromaterapi bagus gitu ya, tapi saya ini gatal-gatal, nah, ya jangan ya, sebaiknya tidak digunakan. Jadi tergantung kondisi dari masing-masing ya. Kemudian, nah tadi sedikit tambahan, minyak lavender ini sudah diteliti ya, dan dalam penelitiannya itu saya membaca di satu jurnal di penelitian di Amerika telah diteliti lebih dari 10.000 pasien yang menerima minyak lavender sebagai aromaterapi. Dan dilaporkan bahwa pasien mengalami peningkatan efektivitas dalam meredakan perasaan cemas. Jadi memang sangat disarankan minyak lavender ini pada kondisi-kondisi jika pasien yang dengan kecemasan ringan ya, maksudnya susah tidur ya, kemudian ingin memperbaiki kualitas tidurnya, istirahatnya, nah itu sangat bagus lavender ini. Tidak hanya di ibu, tapi juga di bayi balita. Nah, minyak lemon, kalau minyak lemon ini bisa juga tadi selain untuk mual muntah ya, ini juga untuk penyemangat. Terus ada juga satu yang belum saya sebutkan, minyak kenanga. Kalau minyak kenanga ini itu untuk menurunkan tekanan darah ya. Jadi kalau hipertensi kan memang tidak boleh ya, tapi kalau tekanan darahnya itu di atas normal, maksudnya di batas atas normal, nah supaya tidak naik ya, tapi dinormalkan, nah itu bisa menggunakan minyak kenanga. Minyak kenanga. Jadi Bunda sebetulnya bisa sendiri kok bikin minyak kenanga itu, karena aksi minyak kenanga itu sudah sangat keluar ketika Bunda rendam. Ya, jadi saya sering menggunakan kenanga ini untuk untuk infus water. Ya, jadi bunga kenanga yang segar ya, tapi ya jangan bunga kenanga yang dijual, maksudnya yang sudah di pasar itu biasanya sudah disemprot. Jadi kalau Bunda punya tanaman kenanga, ya bunga kenanga itu dipetik aja beberapa. Kalau saya gunakan 2-3 untuk infus water ya, itu sudah ini banget, sudah satu botol 2 liter itu sudah kerasa banget ya. Saya biasanya kalau yang aqua 600 ml itu saya gunakan cuma 1 bunga segar. Nah, kalau bunga untuk itu dihirup uapnya, jadi air panas itu kemudian dimasukkan bunga. Jadi bunganya jangan direbus. Jadi air panasnya itu sudah disediakan, kemudian dimasukkan 2-3 tangkai bunga kenanga, kemudian uapnya itu yang kita hirup. Ya, sama kalau misalnya kita mendifus dengan minyak kayu putih ya, jadi ada uapnya itu dari air yang mendidih, kemudian kita masukkan aromaterapi sesuai dengan misalnya lavender atau eukaliptus ya, atau yang lain, itu sangat melegakan ya untuk kalau misalnya tadi batuk pilek seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jenis aromaterapi yang tidak disarankan. Nah, ini yang tidak disarankan untuk selama kehamilan ya, karena ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa aromaterapi ini bisa berakibat ataupun memiliki efek yang kurang baik. Nah, yang pertama adalah bitter almond. Bitter almond ini memang jarang ya, kalau saya menemukan juga dalam bentuk oil tidak banyak ya kalau ini ya. Tapi ini untuk pengetahuan bunda-bunda saja ya. Jadi ini dapat meningkatkan risiko bayi cacat saat lahir ya. Jadi untuk pengaplikasiannya ya sebaiknya jangan kita pakai untuk ibu hamil. Nutmeg. Nah, nutmeg ini memiliki efek halusinogen ya. Jadi membuat ibu hamil itu seakan-akan berhalusinasi. Jadi kalau ibu hamil itu sudah punya, apalagi ada risiko riwayat kecemasan sebelumnya, gangguan mental ya, ataupun maksudnya ada riwayat psikologis yang kurang baik. Nah, ini jangan sampai ya kita menggunakan aromaterapi ini nanti akan membuat semakin berhalusinasi dan juga dapat menimbulkan reaksi terhadap pemberian obat anti nyeri. Nah, biasanya kalau
di persalinan itu kan biasa kita juga ya ada beberapa yang menggunakan dengan tidak ya, misalnya kayak pereda nyeri ataupun misalnya lidokain ya, lidokain untuk anestesi itu sebelum episiotomi, sebelum pelebaran jalan lahir. Nah, itu kalau di dalam kamar bersalinnya ternyata ada aromaterapi nutmeg ini, nah ini ternyata bisa berefek. Jadi aroma yang dihasilkan itu bisa memicu obat anti nyerinya itu tidak bisa berefek gitu loh. Jadi efektivitasnya menurun seperti itu. Nah, sehingga ini tidak disarankan untuk diberikan pada kamar bersalin. Kemudian rosemary. Rosemary ini mampu meningkatkan tekanan darah dan bisa menyebabkan kontraksi. Nah, ini hati-hati juga pada kalau Bunda sudah memang tekanan darahnya riwayatnya sudah tinggi ya, atau belum saatnya menjelang persalinan. Nah, ini juga bisa menyebabkan kontraksi, nanti yang terjadi adalah keguguran kalau pada trimester muda. Basil menyebabkan iritasi, memicu kontraksi rahim dan diketahui berkontribusi dalam pertumbuhan sel abnormal. Jadi mengganggu pertumbuhan sel pada janin. Ya. Kemudian jasmine atau melati ya ini memicu kontraksi. Tapi tadi ya kembali lagi pengaplikasiannya kalau pada ibu hamil muda ya tidak disarankan. Tapi kalau ibu hamilnya itu sudah menjelang persalinan ya disarankan ya justru karena untuk memunculkan kontraksi ya supaya cepat persalinannya kan cepat. Ataupun rose tadi juga bisa. Nah, sage dan rose ini menyebabkan perdarahan pada rahim ya, sama pengaplikasian seperti jasmine ya. Jika pada hamil muda ya sebaiknya tidak disarankan. Juniper berry mempengaruhi kesehatan ginjal. Jadi aroma yang dihasilkan itu ketika terhirup itu secara proses metabolisme itu dapat mempengaruhi metabolisme dari endokrin, sistem endokrin ya, atau di ginjal ya, sehingga ini tidak disarankan. Wintergreen mempengaruhi pertumbuhan normal janin dan menyebabkan gangguan serius, termasuk cacat lahir dan keguguran. Ini juga saya jarang menemui ya, tapi mungkin kalau teman-teman ada yang pencinta aromaterapi, terus menemui ini biasanya dijualnya di toko online yang luar ya, itu nah sebaiknya tidak membeli yang itu kalau memang sedang hamil. Kemudian laurel, angelica, thyme ya, thyme, cumin. Nah ini kalau ini lebih ke rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah kita ada juga ya yang di Indonesia ada thyme, cumin, ya citronella, cinnamon. Nah, ini ternyata bisa memicu kontraksi ya. Bumbu masakan ya padahal ya. Kalau kita lihat jadi masakan-masakan western biasanya pakainya thyme gitu. Cinnamon. Nah, ini memicu kontraksi. Jadi hati-hati ibu-ibu hamil ya yang hamil muda kalau terkadang kita nggak menyadari ya, kita tidak mengaplikasikan dalam aromaterapi, tapi kita sering menggunakan itu dalam masakan. Nah, itu juga sebaiknya tidak terlalu banyak. Ya. Pennyroyal dan parsley itu juga dapat meningkatkan risiko aborsi dan keguguran pada kehamilan muda. Ya, jadi ini beberapa jenis aromaterapi yang tidak disarankan berdasarkan evidence base yang kita temukan. Ya, oke. Ya, baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi akupresur. Kita akan ketemu di kelas online berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang mau berdiskusi, atau mungkin ada pengalaman ya menggunakan aromaterapi sebelumnya, silahkan. Bu Nana raise hand, ada pertanyaan Bu Nana? Ini di sini juga ada ini ya, Bidan Riza ini juga saya rasa juga sudah mendalami aromaterapi juga ya. Mungkin
Bu Bidan Riza nanti bisa sharing juga Bu Bidan. Jadi aromaterapi yang mungkin lebih banyak digunakan gitu ya, atau best seller ya kalau bahasa ininya marketingnya ya. Jadi lebih banyak dipakai ibu-ibu ataupun bunda-bunda hamil atau balita kayak gitu. Mungkin bisa sharing juga nih Bu Bidan Riza. Ya, halo, assalamualaikum bunda-bunda. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sebenarnya kalau buat aplikasi dari Oil, saya juga kan pengalaman buat masas ibu bayi saya juga bisa menggunakan. Kadang kalau misalnya saya aplikasi masas tuh bisa menggunakan Oil. Tapi kalau untuk lebih jelasnya mungkin jenis-jenisnya ya. Di sini ada Kak Nuri nih dengan konsultan dari Young Living. Mungkin boleh sedikit sharing Kak Nuri? Boleh, Mbak Nuri ya? silahkan. Mbak Nuri. Ya, ini Mbak Nuri langsung nih dari Young Living. Wah, keren. Sekalian promosi boleh loh Mbak Nuri. Saya juga pakai soalnya Young Living ya. Iya. Mana nih Mbak Nuri? Halo, assalamualaikum. Halo Mbak Nuri. Masih mute Mbak. Boleh Mbak kalau mau sharing, promosi juga boleh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya Mbak jadi dadakan loh. Nggak apa-apa. Langsung ditembak aja. Jadi kalau masalah essential oil itu kebanyakan untuk yang best sellernya itu biasanya lavender, kemudian peppermint. Kalau dari yang living itu ada oil namanya RC. RC itu untuk pernafasan. Biasanya ibu-ibu yang anak itu bisa biasanya pakai itu RC, atau yang punya anak yang suka GTM, susah makan, bisa pakai lemongrass. Tuh ditetes ke baju, iya benar kata Mbak Rizka tadi. Jadi kan dia essential oil itu kan konsentrat banget, yang pekat banget. Jadi biasanya itu didilut atau diencerkan dengan carrier oil. Jadi nanti dimasukkan ke botol roll on baru yang sudah disterilkan. Nanti essential oil-nya itu diteteskan sesuai umurnya. Jadi 1-2 tetes gitu, sesuai umurnya. Kalau umur nanti ada panduannya gitu. Berapa tahun, berapa tetesnya. Nanti 10 mili diencerin, 10 mili itu bisa misalnya umur 2 tahun. Itu bisa pakai 1-2 tetes essential oil, terus di top up sama si carrier oil. Carrier oil bisa V6, vegetable complex kalau dari yang living, atau VCO atau carrier oil lain yang sesuai cocoknya kulitnya tuh pakai carrier oil apa. Soalnya kan tipe carrier oil kan ada banyak, disesuaikan sama jenis kulitnya kayak gitu. Tuh, kalau yang banyak juga itu kan lavender yang suka insomnia, atau yang bisa juga untuk ngusir nyamuk kayak gitu. Oh ya Mbak, tadi itu teman saya ada yang pengalaman pakai Clarisage, gimana sih ngomongnya? Itu untuk persalinan. Jadi dia bantu kontraksi gitu Mbak, ketika mau lahiran. Jadi dia diffuse sama oles-oles. Bukan saya sendiri sih. Itu juga. Jadi emang banyak banget manfaatnya, disesuaikan aja sesuai, biasanya itu disesuaikan sama kebutuhan, maunya apa kayak gitu. Itu sih Mbak. Yes, benar banget Mbak. Clarisage itu kayak jasmine, kayak rose ya. Jadi dia memang sifatnya adalah pemicu kontraksi. Jadi kalau
mengaplikasikannya saat persalinan itu sangat sangat pas gitu. Karena memang secara khasiat efeknya memang dia menimbulkan kontraksi. Tapi yang tidak boleh adalah ketika saat dia masih dalam keadaan kehamilan trimester awal, TM1, TM2, TM3 awal. Jadi belum sampai, maksudnya belum aterem, kehamilan belum cukup bulan ya, ataupun belum menjelang persalinan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi selama dia saat persalinan sangat bagus ya. Justru tadi seperti malah tadi temannya Mbak sudah mengaplikasikan langsung ya. Jadi ternyata berefek. Nah, itu juga bagus sih sebetulnya. Nanti bisa dicoba Ya, juga itu. sama satu lagi yang biasanya untuk ibu menyusui itu bisa pakai Anis atau Fennel. Jadi dia itu bisa itu kalau testimoni dari teman-teman saya kan masih belum belum kan Mbak ya. Jadi teman-teman saya yang sudah pakai itu banyak yang kebantu ASINya jadi lancar kayak gitu. Kalau pakai si Fennel itu. Jadi tetap didilut atau diencerkan pakai car oil untuk pengaplikasiannya ketika pijat laktasi itu gitu. Yes, betul banget ya. Jadi intinya adalah aromaterapi itu disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi bunda dan bayi. Jadi tadi kalau misalnya kadangkala satu bunda tuh beda ini ya Mbak Nuri ya. Jadi satu bunda ada yang efek, ada yang mungkin dia efeknya kalau dengan aromaterapi ini gitu ya. Tapi pada intinya beberapa jenis aromaterapi itu memang memiliki efek-efek manfaat yang tadi sudah disebutkan ya. Cuman kita perlu ketahui juga bagaimana apakah kita ini enggak nih, maksudnya sensitif enggak nih kulitnya atau ada reaksi alergi tidak. Nah, sebelum diaplikasikan itu juga perlu. Ya, iya. Jadi kayak tes patch dulu. Betul. Ke kulit yang nggak cocok atau enggak. Soalnya kan apalagi konsentratnya itu tadi harus di ekstra dilute atau ekstra encerin gitu sih. Dan itu kan kalau ekstra dilute atau encerin itu tanpa mengurangi manfaat dari si esensial kayak gitu. Betul, betul. Beda kalau yang sudah dalam bentuk kemasan alkohol gitu ya Mbak Nuri ya. Itu kan itu sudah beda lagi konsepnya ya. Jadi bukan essential oil lagi. Gitu. Ya, oke. Mungkin bunda-bunda ada yang mau bertanya nih mumpung ada Mbak Nuri, ada Mbak Riza dan yang lain juga. Mungkin bunda-bunda yang saat ini masih dalam kondisi hamil ya, ataupun yang sudah melahirkan punya baby, nah ingin mencoba menggunakan aromaterapi. Nah, nih mumpung ada Mbak Nuri juga di sini. Ada yang ingin berdiskusi lagi atau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Bu Bidan Anggrit. Masih di Zoom? Tidak. Ya, halo Bu Bidan Anggrit? Atau masih pelayanan? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk kelas online hari ini ya, sudah 1 jam lebih ya, tak terasa ya ternyata. Ya, kita cukupkan dulu ya bunda-bunda. Terima kasih yang sudah bergabung pada kelas online Sekoci dan Puskesmas Gedong Tengan pada pagi hari ini. Semoga bunda-bunda selalu sehat, selalu bahagia, semangat. Nanti recordingnya akan kita upload juga di YouTube-nya Sekoci ya. Jadi nanti supaya bisa bunda saksikan lagi jika memang belum bergabung ataupun tadi ketinggalan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Rizka, makasih Mbak Nuri. Makasih Mbak Nuri.